Oke teman-teman, jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai PVC board yang sering diajukan di kolom komentar di Andy Workshop. Nah, secara visual, PVC board ini kan mirip dengan plastik ya teman-teman. Untuk orang yang awam, dia bakal mengira ini plastik dan nggak cocok untuk penggunaan kitchen set karena di situ rawan terkena panas api dari kompor ya teman-teman. Dan di sini saya akan tunjukkan bahwa PVC board ya, ini ya dari Taco. Kalau dibilang tahan api sih enggak ya, nggak ada material yang tahan api. Tapi paling tidak dia ini nggak merambatkan api seperti kalau kita menggunakan plywood atau multiplex ya. Jadi material seperti ini ya, ini pastinya merambatkan api ya teman-teman karena dia bahan dasarnya kayu. Yuk langsung aja kita buktikan apakah PVC board dari Taco ini merambatkan api atau tidak. Jadi langsung aja kita kasih panas tinggi ya. Ini sekitar 1300 derajat. Ini ya, apinya biru. Kita langsung bakar teman-teman. Ya. Bagian yang terkena api, dia langsung kebakar ya. Tapi ketika dia sumber apinya sudah nggak ada, dia mati. Jadi seumpama terjadi kebocoran atau kalian lupa matiin kompor, yang bakalan kebakar adalah titik yang bersentuhan sama api aja. Dia nggak merambat kemana-mana teman-teman. Seperti ini. Jadi yang kebakar cuma yang di bagian yang kena api aja. Begitu kita jauhkan, dia mati. Jadi kalau secara visual mungkin orang awam akan menganggap PVC board ini rawan kebakar ya karena mirip plastik. Tapi setelah kita praktekkan barusan, dia nggak merambatkan api seperti material plywood atau kayu. Oke, Q&A berikutnya adalah PVC board ini bisa di finishing dengan cara apa aja? Ya, yang pertama, kalau kalian bisa membuat struktur yang kuat, jadi di dalam strukturnya itu nggak gampang melengkung, nggak gampang bengkong-bengkong, ya. Kalian bisa menggunakan finishing cat duku. Nah, teman-teman jangan perlakukan PVC board ini sama dengan kalau kalian mengeksekusi plywood ya. Kalian harus menggunakan lem PVC untuk di setiap sambungannya. Nah, biasanya ada keluhan bahwa PVC board ini gampang melengkung, terus gampang lepas skrupnya karena memang salah kaprah. Jadi kalau di plywood atau multiplex kalian langsung skrup aja itu sudah beres. Tapi kalau di PVC board kalian harus menggunakan lem PVC. Apakah lem PVC itu? Lem PVC itu ya lem paralon itu lah teman-teman ya. Jadi itu videonya seperti ini. Di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya gimana cara terbaik untuk menyambung papan PVC board. Yang pertama kita buka dulu pelapisnya. Kita cukup siapkan lem PVC ya. Jadi jangan lem kuning. Lalu permukaan yang akan direkatkan kita kasih lem PVC seperti ini. Seperti ini. Dan kita rekatkan. Untuk bahan PVC board 18 mm, minimal kita sediakan skrup dengan ukuran panjang 2 inci atau 5 cm ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi kalau ada yang mengeluh papan PVC board itu nggak gigit ke skrup, nah ini buktinya kepalanya bisa masuk ya. Kalau kita teruskan ini pasti lebih masuk lagi. Di sini sudah saya siapkan beberapa metode untuk penyambungan PVC board dari Taco. Mungkin teman-teman yang banyak menjumpai adalah langsung di skrup seperti ini ya, tanpa dikasih lem. Nah, hasilnya jadi kalau kita kasih beban gini ya, kelihatan renggang ya teman-teman ya. Kelihatan ya, ada gap di situ. Biasanya ini yang jadi masalah. Ini kalau kita pukul, ini ya, pecah seperti ini. Dan di sini nggak ada penguatnya karena memang nggak ada lemnya ya teman-teman. Kalau ini cuman kita sambung pakai lem PVC ya. Kalian lihat nih, kekuatannya bener-bener kuat teman-teman. Kita coba ya, tes ya. Yang pecah bagian mananya?
Tuh ya. Kalian bisa lihat. Jadi yang pecah itu bukan sambungannya ya, tapi bagian setelah sambungan. Kalau teman-teman lihat di sini, nih ya. Yang dilem ini nggak lepas sama sekali. Ya. Padahal ini nggak pakai skrup ya. Nah, biasanya teman-teman yang bergerak di bidang interior kan adanya lem kuning ya teman-teman. Sepengalaman saya kurang efektif untuk digunakan sebagai perekat PVC board. Ini lem kuning nih. Coba untuk pecahkan bagian mana yang terlepas. Oke, langsung ya. Dan sambungan yang terbaik adalah udah kalian skrup dan kalian aplikasikan lem PVC seperti ini. Ya, masih kuat ya. Nah, kalau kalian sudah bisa membuat struktur yang kuat dan juga penyambungan yang benar, nah saya jamin PVC board ini nggak akan melengkung. Sehingga untuk penggunaan cat duku itu sangat memungkinkan dan cepat karena permukaannya ini sudah rata. Kalian tinggal eksekusi menggunakan primer, langsung naik warna, dan finishing menggunakan clear coat. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian bisa menggunakan HPL seperti ini ya. Ini HPL dari Taco juga. Nah, teman-teman bisa memfinishing seperti ini. Ini HPL ketemu HPL. Ya, seperti ini hasilnya. Teman-teman juga bisa memfinishing menggunakan HPL plus edging PVC. Ini lebih cakep lagi, teman-teman. Lebih kelihatan minimalis ya. Jadi tepiannya ini saya gunakan edging PVC warna putih. Ya, seperti ini ya. Lalu kalau kalian pengen finishing menggunakan Taco sheet bisa juga, tapi nggak saya sarankan ya teman-teman. Karena apa? Material ini punya potensi untuk dijual dengan harga premium. Jangan gunakan finishing yang terlalu murah karena akan menurunkan nilai jual produk kalian. Berikutnya untuk sambungan atau menutup skrup. Nah, kalian bisa langsung menutup menggunakan HPL kalau memang itu memungkinkan ditutup HPL. Tapi kalau untuk bagian di dalam kabinet yang nggak perlu kalian tutup HPL atau di dalam laci, nah kalian bisa menggunakan heavy duty puncher. Jadi alatnya seperti ini. Jadi mirip perforator ya teman-teman. Nah ini, kalian bisa carilah di toko online dengan kata kunci countersink puncher. Dan di paket pembeliannya kalian dapat perforatornya seperti ini, dan kalian dapat nih, ini mata bor untuk countersinknya. Seperti ini videonya. Kita akan finishing bekas skrup di PVC board. Alat yang kita butuhkan adalah satu set punch hole. Kita pasang pembatas kedalamannya. Kita buat penutup dari edging PVC. Jadi setelah kalian skrup, kalian kasih lem Korea di kepala skrupnya, lalu kalian tutupkan edging yang sudah dipotong menggunakan punch hole.